Fraktur merupakan patah tulang yang ditandai dengan hilangnya sebagian maupun seluruh korteks tulang yang disebabkan karena adanya benturan kinetik baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga menyebabkan trauma pada tulang itu sendiri. Untuk kondisi fraktur itu sendiri harus ditangani dengan secara cepat dan tepat sehingga tidak menimbulkan komplikasi-komplikasi yang serius. Salah satu komplikasi yang muncul pada kondisi fraktur yaitu salah satunya adalah perdarahan, kemudian infeksi, kemudian sindrom kompartemen, di mana sindrom kompartemen itu sendiri adalah otot yang mengalami bengkak sehingga menyebabkan pembuluh darah yang terdapat dalam otot tersebut mengalami penyempitan sehingga aliran oksigen ke jaringan itu terhambat sehingga menyebabkan terjadinya kematian jaringan. Oke, salah satu pertolongan pertama pra rumah sakit ataupun sebelum ke rumah sakit yaitu dilakukannya pembidaian, di mana pembidaian yaitu pertolongan pertama yang dilakukan pada cedera ataupun trauma pada tulang yang patah. Tujuan yaitu tentunya adalah untuk mengimobilisasikan ataupun mengistirahatkan bagian tulang yang patah sehingga dapat membantu mempermudah evakuasi saat di pra rumah sakit. Tentunya untuk bidan itu sendiri memiliki dua jenis, yaitu ada jenis yang pertama improvisasi dan konvensional, di mana untuk improvisasi itu sendiri yaitu seperti digambar, di mana bisa dilihat yaitu ada jenis-jenis seperti barang-barang yang terdapat di saat evakuasi seperti bambu, seperti kayu, seperti besi. Itu untuk improvisasi. Kemudian yang kedua yaitu jenisnya konvensional, di mana untuk konvensional yaitu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama yaitu adanya Spalk dan mitela untuk melakukan pembidaian. Kemudian yang kedua ada soft splint, di mana untuk jenis yang kedua ini yaitu adanya seperti balon yang dimasukkan ke dalam bagian fraktur sehingga itu dapat mengimobilisasikan pada tulang yang patah. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke langkah-langkah dari pembidaiannya. Tentunya yang pertama saya jelaskan terlebih dahulu prinsip-prinsip dari pembidaian. Yang pertama yaitu kita harus pastikan airway, breathing, circulation pasien apakah kira-kira semuanya bisa kita lakukan dengan pembidaian. Kemudian kita kontrol perdarahannya. Apabila ada perdarahan, adanya fraktur ataupun patah tulang terbuka, kita harus pastikan darahnya kita dep dulu, kita hentikan perdarahannya dulu. Kemudian kita sebelum melakukan pemasangan kita harus bisa memastikan tidak memasang pembidaian ataupun mitela terlalu kencang, tidak terlalu kendor juga. Yang penting kita harus posisikannya nyaman untuk korban. Kemudian selanjutnya kita harus memegang teguh prinsip PMS, yaitu adalah pulse, motorik, dan sensorik. Kita harus pastikan sebelum melakukan pemasangan bidai kita cek nadinya apakah teraba, kemudian motoriknya kira-kira korban dapat menggerakkan kakinya atau tidak. Kemudian setelah itu kita cek sensasinya, area luka dan area yang tidak luka kira-kira rasanya hangat ataupun tidak, antara kanan dan kiri apakah berbeda. Kemudian yang selanjutnya prinsipnya yaitu pembidaian harus melewati dua sendi apabila terjadi frakturnya di bagian krulis, di bagian fraktur ekstremitas bawah. Oke, selanjutnya kita langsung saja masuk ke langkah-langkahnya. Yang pertama kita akan melakukan pembidaian dengan menggunakan jenis konvensional yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu menggunakan Spalk dan mitela. Nah, yang pertama-tama kita harus pastikan tadi kita harus bersihkan area lukanya apabila ada perdarahan, apabila ada kotor. Kemudian kita menggunakan sarung tangan apabila kita ada sarung tangan. Tetapi kalau misalkan tidak ada, kita pastikan tangan kita bersih. Kemudian setelah kita bersihkan, kemudian kita cek tadi apakah korbannya sadar atau tidak. Kemudian kita minta izin untuk merobek bagian kaki ataupun bagian celana yang terlalu menutupi luka sehingga dapat mempermudah kita untuk membantu korban. Kemudian yang kedua, kita langsung melakukan pemeriksaan PMS, di mana kita cek nadinya di area yang fraktur, kita cek
kira-kira teraba atau tidak. Kalau misalkan teraba, kita langsung melakukan pengecekan selanjutnya, yaitu motorik. Kita beritahu korbannya kira-kira mampu menggerakkan jari-jari kakinya atau tidak yang di bagian fraktur. Bapak, kira-kira bisa gerakin kakinya nggak Pak? Bisa. Coba gerakin Pak, sebelah sini Pak frakturnya. Ya. Kemudian kita cek, kita rasakan sensoriknya. Kira-kira antara fraktur kiri dan kanan, kira-kira sama nggak rasanya? Antara hangat ataupun dingin. Apabila kondisinya hangat, artinya tidak adanya komplikasi-komplikasi yang lainnya. Kemudian kita cek kira-kira pasien masih bisa merasakan atau tidak, masuk ke dalam sensorik. Selanjutnya kita langsung saja masuk pemasangan pembidayannya. Dimana untuk pembidayaan yang pertama kita pastikan ada bagian kayu ataupun spalek yang lebih panjang untuk menopang bagian kaki ataupun bagian bawah yang mengalami fraktur dengan hati-hati. Pak, izin ya Pak, maaf ya Pak. Oke, apabila sudah, kita langsung memasang bagian detailnya. Kita masukkan. Kita angkat bagian tumpuan sisa kayu yang di bawah frakturnya, kita masukkan. Ingat, pastikan melewati 2 sendi. Kemudian kita pasang spalek di kanan dan kirinya sebagai penyangga. Pertama kita ikat dulu bagian atas. Dengan menyilang. Pastikan tidak terlalu kencang dan tidak terlalu pelan. Yang penting nyaman dan pasien tidak merasakan kesakitan. Ingat, apabila ada bantalan, kita berikan bantalan seperti kain sebelah sini, tapi karena ini spaloknya sudah ada busanya sehingga tidak perlu dipasang kain ataupun bantalan. Kemudian selanjutnya kita langsung melakukan pengecekan PMS kembali, puls motorik dan sensorik. Kita cek kira-kira nadinya teraba atau tidak setelah dilakukan pemasangan bidai. Kemudian motoriknya kira-kira korban bisa menggerakkan kakinya kembali atau tidak. Pak, bisa digerakkan nggak Pak? Oke, bisa digerakkan. Kemudian kita cek, rasakan antara kanan dan kiri bagian fraktur dan tidak fraktur. Oke, ternyata sensasi rasanya hangat tetap sama sebelum dan setelah dilakukan pemasangan bidai. Kita cek kira-kira ada pasien merasakan nggak? Merasakan nggak Pak? Oke, apabila sudah dilakukan pemasangan bidai, kita pastikan korban langsung dilakukan evakuasi ke rumah sakit terdekat.